Petang, jumpa lagi dengan Forum Sawo yang tetap setia dengan madhab Somalowaru. Kita bingung hari ini, kita tidak punya tema apapun. Akhirnya secara spontan beberapa teman tadi hasil pengamatannya pada galau semua ini. Makanya kita ambil aja tema patah hati. Saya ingin mengarah kepada ini dulu. Asep memaknai tema patah hati ini gimana? Sebenarnya gimana sih, Asep? Patah hati itu ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih masalah patah hati itu mungkin menurut saya itu tidak ada ya. Dalam artian gini, patah hati ini sekiranya orang ini hanya mempersempit pola pikir, dalam artian hidup itu hanya terbatas gitu. Contoh kayak bahasa Jawane ditikung sithik langsung menesu. Nah, kan artinya kan orang di model zaman seperti ini itu harapan pada suatu objek atau yang dia idam-idamkan itu hanya terfokus satu saja, tidak terfokus secara luas. Nah, ini yang menimbulkan seseorang itu mengalami yang namanya desintegrasi rasa yang sangat apa ya istilahnya, nggak bisa ditoleransi di hatinya. Nah, ini yang mungkin membuat orang-orang selama ini tuh yang namanya istilahnya itu hati loro, sakit hati seperti itu. Nah, ujung-ujungnya sakit hati ini adalah patah hati karena ya itu tadi, pemikiran orang hanya terbatas, ada sesuatu masalah tidak bisa melihat secara luas, dan akhirnya timbul yang namanya tadi ya mungkin ini gambar secara umum ya, nanti bisa diperjelas. Nah, ini bisa disambung ke Pak Didin lagi ya. Baik, jadi yang saya tangkap dari Asep tadi, dia mengatakan terjadinya disintegrasi dalam diri, rasa terutama, itu berakibat pada sakit hati, lalu kemudian terjadilah patah hati. Nah, itu bisa terjadi menurut Asep karena ada semacam objek-objek yang menjadi tujuan itu tidak bisa direalisasikan karena ada subjek lain yang menikung atau menyerobot. Nah, saya ingin kembali kepada ini ya, bukan pada Asep, saya ingin ke ini Arka. Kalau Asep punya pendapat gitu, dia mengatakan tidak ada patah hati, tapi hanya ada disintegrasi rasa. Menurut Raka, ada nggak patah hati itu? Coba. Ya. Halo sahabat Unta. Menurut saya patah hati itu ada. Kalau misalnya apa yang saya rasain. Waduh. Iya. Mari Pak, ya Allah. Enggak. Misalnya kalau orang sedang udah fokus satu tujuan itu, yang udah terlanjur dalam, sekali jatuh pun ngefek ke dia. Oh, jadi kamu patah hati terus kayu. Ya terus. Melankolis banget. Ini ya udah ungkapkan. Ya sekali dia jatuh itu ya situ bakal merubah apa pola hidupnya sebelumnya, apa yang rutinitasnya sebelumnya, bakalan itu selalu ingat itu apa yang sebelumnya yang dia lakuin sama dia, setiap harinya sama dia kayak gini. Tapi ujungnya sakit hati. Tergantung, kalau itu dia setengah-setengah kayak HP nih, satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana. Hati ini sopo mau main ya soalnya. Maksudnya ya emang sih lebih baik ngono. Lek emang yakin cinta yo nang dirabis, gak usah dulinan lapo. Masalah duit. Udah makasih kembali ke Pak. Baik. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman ya. Jadi saya belum punya pengalaman miris itu, tapi saya bisa sekaligus simpati bahwa
siapa sih yang tidak nelangsa ya? Biasanya ada yang memperhatikan, ada yang dibonceng, ada yang diperjuangkan bersama, lalu tiba-tiba ini musnah oleh sebuah mainan-mainan hati. Jadi saya turut belasungkawa. Mohon maaf bahasa saya. Iya, Pak. Iya. Baik kepada Asep, kepada Arka, ya mungkin kepada Ajeng juga ya, bahwa apa? Aduh, saya jadi sedih ya. Halo. Iya, kenapa? Sebuah hati yang harusnya punya kesetiaan seperti yang diikrarkan bersama, lalu kemudian ada peristiwa seolah-olah hati ini untuk siapa saja. Padahal kalau orang zaman dulu mengatakan berikan senyummu pada siapapun, tapi berikan hatimu hanya pada orang-orang tertentu saja, pada ayah, pada ibu, pada kekasih, saudara, sudah. Nah, kalau kemudian hati lalu kemudian dibagi-bagi pada orang lain yang notabene juga merupakan kompetitor kita, ini ya macam teriris-iris nih batin ya. Arka tadi sudah menyinggung orang yang bermain HP, lalu hati dibuat mainan di handphone tersebut, bisa aja di Facebook, di Twitter, dimanapun ya. Saya jadi galau juga ini. Waduh, ketularan galau. Kak Ajeng aja dah, Kak Ajeng ayo. Apa, Pak? Gimana? Patah hati menurutmu perlu tidak orang patah hati ketika kita merasa dicederai sebab hati kita tidak lagi hanya milik dia satu, tapi buat orang banyak. Tuh, udah Kak Ajeng, nggak kuat aku. Kembali lagi mungkin ini kan bicara tentang rasa ya Pak ya. Sejauh ini yang saya pelajari mengenai rasa sendiri, bahwa sebenarnya ketika patah hati itu adalah proses dimana kita untuk jauh lebih baik. Otomatis ketika kita bicara ibaratnya kita menggambarkan sebuah orang yang jatuh berulang kali, dia akan sudah terbiasa dan akhirnya rasa sakit itu tidak terlalu sakit dibandingkan sebelumnya. Jadi menurut saya patah hati sendiri itu adalah bagaimana proses kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah entah itu disengaja maupun tidak sengaja telah lampau. Jadi menurut saya wajar, sakit hati itu pasti dialami setiap manusia dan tergantung manusia itu dalam memanipulasi rasa sakit itu bisa dijadikan motivasi ataupun justru menjadikan kita tidak maju kayak gitu. Kalau menurut saya sih ketika kita sedang patah hati, bagaimana mengolah perasaan agar kita tidak terfokus pada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kita fokus kita berkurang dalam hal keseharian seperti itu. Menurut saya sih itu. Ya, memanipulasi rasa sebagai kunci kata yang perlu kita pegang erat-erat. Ajeng menawarkan sebuah solusi, yakni memanipulasi rasa. Jadi orang yang lagi patah hati itu bisa sembuh jika setiap pribadi yang sedang patah hati ini bisa melakukan pengelolaan atau manajemen rasa, yakni dengan cara memanipulasinya. Tapi tidak semua orang punya keterampilan yang sama ya. Untuk beberapa kasus anak-anak remaja SMP SMA ini yang memprihatinkan dan sekaligus juga mengkhawatirkan. Pada usia yang selabil itu, jika patah hati, ini kecenderungan mereka adalah pada aktivitas yang membahayakan. Ada yang cenderung masokis, merusak diri sendiri,
ada yang tadinya anak baik-baik menjadi nakal, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, gejala atau fenomena semacam ini tentu saja bisa dianggap pada usia labil tersebut mereka belum punya kemampuan atau keterampilan untuk melakukan manajemen rasa. Tidak bisa melakukan seperti yang diharapkan oleh Ajeng tadi, yakni memanipulasi rasa. Nah, terus harus bagaimana ini? Anak yang seusia itu belum punya kemampuan manipulasi rasa supaya mereka tidak menjadi negatif. Nah, saya ingin ke Asep. Barangkali ada solusi ya, kiat-kiat atau apa? Ya, menanggapi tadi ya masalah dampak dari patah hati itu sendiri kan biasa secara umumnya itu membuat orang frustasi, terus akhir-akhirnya bunuh diri, terus membuat sebuah istilahnya itu pelampiasan yang setidaknya itu kurang baik untuk dirinya lah. Itu memang seperti itu, Pak. Tadi realitas sekarang itu para pemuda atau para remaja di era sekarang ini pemikirannya itu tidak sadar bahwasanya sebuah hati ini bisa istilahnya itu di-manage atau istilahnya itu ya benar dimanipulasi, tapi kenyataannya orang yang melakukan manipulasi untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya itu sulit sekali. Karena kenapa? Ini juga termasuk dalam istilah metamorfosis kehidupan, dimana masalah hati ini juga ada metamorfosis. Kayak istilahnya yang pertama diawali dengan mencintai seseorang. Nah, ini contoh mencintai seseorang yang kemudian lambat laun ini akan memudar dan akhirnya banyak perdebatan, banyak permasalahan yang akhir-akhirnya hubungan atau istilahnya status yang sudah tumbuh itu akhirnya sirna dan ujung-ujungnya juga akan membuat yang namanya rasa yang tidak nyaman dan harus ada yang dilampiaskan. Nah, ujung-ujungnya orang sekarang melampiaskan sebuah rasa hati yang gundah gulana, alias kalau bahasa gaulnya itu galau. Orang-orang sekarang itu dengan halnya negatif ya, misalnya ceblok dari tower, ceblok dari jembatan, habis itu mager. Mager ini bukan berarti notoi pager aja gue paku bepalu enggak, maksudnya mager dalam artian di kos sendiri, stalking senyum sendiri lah. Ini istilahnya melampiaskan rasa yang ada di hatinya, tapi itu secara tidak sadar bahwasanya ada pelampiasan yang lebih baik daripada seperti itu, daripada mager, daripada bunuh diri. Ya mungkin bisalah dengan teman-temannya yang seenggaknya itu di luar sana banyak teman itu jalan-jalan atau istilahnya itu mengisi dengan wisata, hiburan dan sebagainya, biar rasa yang tumbuh, rasa sakit hati yang tumbuh itu akan hilang secara otomatis dan tidak secara langsung dimanipulasi. Jadi itu otomatis memanipulasi rasa sakit hatinya itu sendiri dengan bergaul dengan teman-temannya. Lah, ini juga ada masalah juga. Dan sebelum dia ada sebuah cerita fenomena bahwasanya di era sekarang ada seseorang remaja yang suka dengan seseorang cewek atau cowok lah, kalau misalkan dia cewek itu akan fokus dengan orang yang dicintai gitu loh, dan akhirnya melupakan sosok yang sudah cinta itu adalah teman dalam kesepiannya. Nah ini yang ditinggalkan, dia fokus dengan objek tersebut dan akhirnya dia meninggalkan temannya. Pas ada kejadian dia diputus ataupun dan lain-lain, dia bingung, dia sudah meninggalkan teman-temannya
dia ditinggal oleh seorang pacarnya, dia ini dengan siapa, itu juga ada seperti itu. Dan akhirnya ya itu tadi, nggak ada pelampiasan, ya akhirnya ujung-ujungnya itu merugikan dirinya sendiri, ceplok dari tower, nabrak ke sepur. Nah, istilahnya seperti itu, membunuh dirinya sendiri lah. Solusinya ya itu tadi, pacaran iya, berteman iya, jangan sampai berteman tapi meninggalkan seseorang yang dicintai, atau sebaliknya fokus dengan orang yang dicintai tapi meninggalkan teman. Ini harus dihilangkan. Jadi berteman boleh, ya berpacaran boleh, jadi teman sambil berpacaran, jangan sampai dua opsi tadi terjadi oleh generasi teman-teman sekarang. Dan nggak apa-apa punya pacar di zona teman sendiri itu nggak apa-apa. Yang namanya teman kan, teman dengan teman kan nggak apa-apa, berteman nggak apa-apa, yang penting saingan jalan, seperti itu gitu loh. Ini biasanya seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya Pak Diki. Ya, yang saya tangkap Asep luar biasa nih, memberi solusi bahwa harus ada pelampiasan ya. Asep membuat solusi bagi mereka yang sedang galau semacam itu, agar tidak mengarah pada sesuatu yang negatif. Dibutuhkan saluran-saluran energi. Meminjam bahasa Asep tadi adalah pelampiasan. Nah, saluran energi selama ini yang paling terdekat dan paling murah adalah teman-teman sendiri. Jadi dengan bergaul dengan teman-teman ini, sejenak barangkali bisa melupakan gundah gulana. Tapi barangkali bagi mereka yang telah tercerabut dari habitat pertemanan gara-gara larut dalam kegiatan bercinta atau pacaran, ini kasus, ini masalah. Nah, makanya perlu sesuatu yang saluran energi yang beda ya. Jadi, nah, di situ manfaat daripada hobi, manfaat daripada kegiatan, atau bahkan kalau perlu agar terlampiaskan energi yang harusnya disalurkan ini kemarin terbuntu karena cintanya tidak tersalur. Bisa juga, ini yang ekstrim tapi mungkin jangan ditiru ya. Salurkan dengan mencari cinta sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya mencintai Ajeng, mencintai Tias, mencintai Tere, mencintai Gina, Dita dan sebagainya. Ini bisa dicoba oleh Asep ya. Atau oleh Arka yang tadi juga sedang putus cinta. Kalau saya pribadi, tapi konteksnya bukan pacaran, kekasih saya misalnya ngomel-ngomel, bawel, marah betul ke saya, lalu kemudian saya tidak disapa entah berapa hari, maka okay, saya sedih, tetap sedih, manusiawi ya, tapi saya akan salurkan energi saya itu pada hobi lama saya, misalnya main piano, gua ya, main biola, hobiku kok api-api ya. Atau nulis sastra, atau berpuisi. Yang paling sering sih berpuisi, atau ya sendiri main bola. Nah, barangkali saluran-saluran energi dalam bentuk lain bisa diperoleh oleh remaja-remaja kita yang dalam posisi patah hati, sehingga dengan penyaluran energi pada kanal-kanal yang baik, diharapkan efek negatif daripada patah hati ini bisa ditanggulangi, sehingga kekhawatiran Asep tadi tidak akan terbukti. Bunuh diri, lalu merusak diri sendiri, lari ke narkoba, miras, ini tentu saja tidak kita harapkan. Semuanya tidak berharap itu terjadi. Nah, dalam kaitan ini, untuk tadi remaja, sekarang kita beranjak ke orang dewasa. Bagaimana kalau orang dewasa yang patah hati? Perlukah filsafat tentang cinta bagi orang dewasa yang patah hati? Saya ingin kepada Mbak Ajeng. Mungkin kan dirimu patah hati juga.
Jadi mungkin tadi Mas Asep menjelaskan bahwa di saat kita remaja mungkin ada hal pelampiasan yang memang harus kita cari untuk merealisasikan rasa sakit itu, dan Pak Didi tadi juga menjelaskan bahwa dalam merealisasikan tersebut bisa kita gunakan dengan cara mencintai siapapun yang ada. Kalau saya sendiri kalau seumuran saya sendiri sih masih remaja ya. Remaja menuju dewasa. Kalau saya sendiri sih mungkin bagaimana kita sebagai makhluk yang bersyukur, dimana dalam arti ketika kita dilanda musibah ataupun perasaan patah hati, salah satu kunci adalah dengan cara bersyukur, karena dengan bersyukur apapun yang terjadi kita bisa mengikhlaskan segala sesuatu. Apabila misalnya gini, ketika saya tidak dapat berpasangan dengan A, otomatis ketika saya tahu dengan A ini ternyata apa B kategorinya seperti ini, dia kurang baik, ada di balik itu pasti ada cerita Tuhan membuat hal yang berbeda. Otomatis ketika kita harus kehilangan, di balik itu kita harus bersyukur, karena yaitu tadi dengan cara bersyukur adalah kita dekat dengan ikhlas, dan yang kedua adalah mendekatkan diri sama Tuhan. Itu yang paling penting, karena menurut saya ketika kita dekat dengan Tuhan, segoncang apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tetap kokoh dan kuat. Meskipun saya tidak dalam arti di sini apakah kita itu yang diingat adalah selalu Tuhan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah selalu berpikir positif, dalam arti kita pikiran-pikiran yang membuat kita berpikir buruk kita hilangkan, dan yang paling penting adalah berbuat baik dan berpikir bahwa ke depan adalah pasti ada hal baik yang akan kita hadapi nantinya. Terus yang keempat adalah selalu berusaha untuk lebih baik, dalam arti selalu melakukan perubahan-perubahan di lingkungan. Ketika kita tidak menjadi manusia yang bermanfaat, otomatis kita rasanya kurang greget jadi makhluk hidup di bumi ini gitu. Paling tidak sedikit kita luangkan manfaat kita kepada orang lain, seperti itu. Dan kelima adalah tidak selalu memikirkan masa lalu ketika itu dalam arti gini, kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan yang kiranya menyebabkan kita mengingat dan sehingga kita tidak bisa maju. Aja sih mungkin dari saya untuk menghindari rasa patah hati yang menyebabkan kita tidak maju gitu. Pelampiasannya seperti itu. Oke. Jadi saya menangkap Ajeng memberikan 3 tawaran atau solusi ini. Yang pertama bersyukur, lalu yang kedua memaafkan, dan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada sesama. Ini menarik. Dari bersyukur dulu, saya melihat bahwa seolah-olah Ajeng ingin mengatakan kepada kita, buat apa kita menangis karena patah hati? Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena sejak awal Tuhan telah memberitahukan kepada kita bahwa pasangan atau mantan pacar kita itu bukanlah yang terbaik. Sehingga patah hati dalam peristiwa ini harus kita maknai sebagai Tuhan menghentikan sebuah hubungan yang kalau itu diteruskan ke jenjang pernikahan maka akan menjadi neraka. Nah, senyampang belum menjadi neraka, senyampang masih pacaran, Tuhan telah menghentikan itu semua. Sehingga Ajeng merasa mungkin kita harus bersyukur karena untung masih pacaran putus. Bagaimana nanti kalau menikah lalu kemudian baru ketahuan belangnya? Apa ndak malah cilaka 12 ini? Bukan 12, mungkin ya 22 mungkin. Nah, di situ barangkali Ajeng mengajak pada kita untuk ayolah bersyukur.
Jadi patah hati jangan ditangisi, jangan diratapi, tetapi harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang menghentikan kita supaya tidak terlanjur menjadi neraka dunia. Lalu yang kedua, ajeng menyeimbangkan, tidak hanya mensyukuri tapi juga menambahkan lagi dengan kata memaafkan. Nah, memaafkan ini artinya apa yang telah lalu jangan dijadikan sebagai penghalang bagi jalan atau laku ke depan. Kita jangan menoleh ke belakang dengan menganggap itu sebagai hambatan. Bagaimana caranya agar itu tidak dianggap sebagai hambatan masa lalu itu? Maka masa lalu itu supaya tidak menjadi hambatan, masa lalu harus dianggap sebagai pelajaran. Artinya harus dimaafkan masa lalu itu, supaya kedepannya nanti kita bisa lebih baik karena telah memetik pelajaran di masa lalu yang telah kita maafkan itu. Nah, ke depan supaya kita lebih baik, maka ada cara untuk menghilangkan gundah gulana itu supaya tertepis 100% hilang, yaitu dengan cara bermanfaat bagi sesamanya. Ketika kita bermanfaat bagi sesamanya, lalu beraktivitas di lini apapun dengan positif, maka dengan begitu sejatinya kita telah move on secara psikis, secara perasaan move on kita dari galau menjadi kegembiraan. Karena itu kiat-kiat atau solusi yang diberikan oleh Ajeng tadi adalah tepat. Nah, melanjutkan pada orang dewasa. Orang dewasa yang patah hati ini ditinjau dari filsafat. Ini harus dicari dulu akarnya. Sejatinya cinta itu ada ndak? Sehingga kita nanti akan bisa bersikap, perlukah putus hubungan itu dianggap sebagai patah hati, sebagai sesuatu yang menyedihkan. Harus dicari dulu cinta itu ada enggak, sehingga kalau cinta itu enggak ada, maka sebenarnya kita enggak kehilangan apapun karena memang bendanya tidak ada. Tapi kalau cinta itu ada, ya wajar kita punya perasaan sedih karena kehilangan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah cinta itu ada? Asep. Ya. Jadi topian sekarang. Iya, kayak ya. Iya, ini untuk mengevaluasi ya. Itu tadi kayak cinta, mengevaluasi kan dari yang tadinya itu terjebak dalam kesepian hati dan akhirnya bingung mau berbuat apa, ya itu harus evaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dibenahi untuk proses yang lebih baik. Nah, itu tadi untuk menanggapi permasalahan apakah apa Pak tadi cinta itu ada. Cinta itu ada. Nah, ibarat petir itu selalu ada hujan. Enggak kan tidak ada petir, enggak ada hujan. Karena malaikat tidak akan PHP orang. Nah, itu. Dan Tuhan tidak akan membohongi umatnya. Ini juga kayak fenomena perasaan juga, di mana cinta apakah itu ada? Rasa cinta itu ada. Menurut saya pribadi, cinta itu memang ada karena cinta itu bukan sebuah objek, tapi melainkan hasil dari sebuah apa istilahnya itu, fermentasi antara rasa keinginan dengan rasa sayang. Setiap makhluk sosial itu di dalam hatinya timbul hal yang dinamakan kasih sayang. Enggak semua manusia, makhluk ciptaan Tuhan seluruhnya itu juga seperti itu, baik hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Semua yang punya nyawa dan hidup itu punya rasa kasih sayang. Contohnya seperti kucing, meskipun dia tidak punya akal dan meskipun dia tidak punya akal,
dia tapi mempunyai kasih sayang dengan kebiasaan seorang ibu kucing yang selalu memberikan sepotong ikan dan setetes susunya untuk apa istilahnya itu untuk menumbuhkan si anak kucing itu sendiri. Nah, ini emang realitas seperti itu. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai rasa sayang. Lah, cinta itu dari mana ya? Cinta itu hasil dari fermentasi rasa sayang dengan keinginan. Lah, kembali lagi ke manusia. Manusia itu dari lahir pun dia sudah mempunyai keinginan untuk hidup enak, keinginan untuk menggapai sebuah impian, keinginan untuk menjadi seseorang yang seperti apa, itu ada sejak lahir pun ada. Makanya kenapa kok manusia itu lahir tangan si bayi ini selalu menggenggam, karena ada keinginan yang ingin dicapai. Itu tadi hasil fermentasi ini namanya cinta. Cinta itu kalau misalkan digunakan secara positif akan menimbulkan hal yang baik bagi dirinya maupun lawan baliknya. Nah, sebaliknya kalau cinta ini digunakan secara negatif akan menghasilkan hal yang negatif juga. Misalkan cinta banyak sekarang cinta itu digunakan sebagai modal untuk melampiaskan hasrat demi istilahnya itu kesenangan hatinya, bukan untuk memenuhi hatinya. Beda kesenangan kesenangan dengan kecukupan. Karena kesenangan hanya sementara, kecukupan untuk selamanya. Nah, cinta ini biasanya kalau digunakan secara positif, ya sekedar punya rasa cinta dan itu diimplementasikan secara positif. Jadi misalkan ada seorang cowok dan seorang cewek ini ketemu dengan rasa sayang dan rasa tujuan yang dicapai secara positif, dan timbullah cinta di situ. Akhirnya apa ya, mereka tidak akan melakukan pacaran yang tidak jahat atau yang tidak baik. Mereka akan melakukan istilahnya ta'aruf, terus melakukan kegiatan istilahnya itu saling mengenal dengan orang tuanya. Nah, kalau yang dilakukan ini secara negatif, yaitu tadi melampiaskan dengan hasrat, ya akhirnya timbul apa? Timbul yang namanya pemerkosaan, baik di dunia pendidikan kayak SD pun sudah terjadi, SMP malah SMA. Ini yang negatif karena itu tadi sifat ilmiah yang timbul dari manusia itu sendiri. Apakah manusia itu menggunakan cinta dengan cara berpikirnya yang positif atau negatif, itu kembali ke manusia. Lah, ini juga harus dievaluasi. Apakah dengan cinta itu hanya dengan modal cinta itu bisa negatif? Enggak. Atau maksudnya dengan istilahnya itu niat yang baik itu akan menghasilkan cinta yang baik? Enggak. Karena gini, cinta itu yang memberikan rasa seperti itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita ingin mendekatkan Tuhan tapi kita nggak pernah mengingat Tuhan, ibadah kita tidak kita kerjakan, terus kan apa istilahnya itu diajak ngaji pun jarang mau. Lah ini yang istilahnya fenomen permasalahan yang timbul seperti itu, dan akhirnya ya itu tadi, cinta sekarang ujung-ujungnya hanya digunakan untuk pelampiasan hasrat. Itu makanya banyak sekarang cinta dengan niat yang seperti itu menimbulkan itu tadi sumber awal tadi, patah hati, terus PHP, terus istilahnya itu namanya pengkhianatan. Nah, ini loh yang dihasilkan dari bahan baku cinta yang setidaknya tidak diproses dengan niat yang baik, pola tingkah laku yang baik, serta cara berpikir yang baik. Seperti itu ya, mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Pak Didin.
Iya. Jadi menurut Asep, cinta itu ada. Menurut Asep lagi, cinta itu fermentasi dari kasih sayang. Kok seperti orang bikin anggur, bikin wine. Jadi ingat wine saya. Wine atau anggur itu bolehlah fermentasi. Tapi kalau perasaan masa fermentasi, aduh, ya enggak apa-apa lah. Ini tanda kutip istilah sastra yang dipungut oleh Asep ini menarik bahwa cinta itu ada, tetapi yang wujudnya adalah kasih sayang. Nah, oleh karena kasih sayang, maka dia tidak mengharap pamrih, dia tidak menuntut kembali, ya, dia tidak menuntut payback begitu, sosok dan sebagainya. Tapi yang ada hanya pemberian, hanya namanya kasih itu kan memberi, hanya memberi bahkan pengorbanan. Sehingga cinta itu sebenarnya tidak pernah berharap cinta. Maksudnya jika Asep mencintai orang X misalnya, maka Asep harus siap secara mental untuk tidak mengharap X itu memberikan feedback berupa cinta balik. Tidak perlu, itu bukan cinta namanya, itu pamrih. Nah, makanya harus linear, harus searah. Subjek pada objek, subjek mencintai objek, sudah titik. Itu yang kita maksud cinta tidak mengharap cinta. Saya pikir kalau semua melaksanakan cinta dengan semacam itu, seperti yang di endorse, seperti yang diusulkan oleh Asep, maka saya pikir dunia akan semakin berwarna pesta. Terima kasih atas perhatian. Madhab Smolo Waru mengucapkan salam sejahtera. Wallahu a'lam bisawab. Lalu kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alaihi.